Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah curahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat kebaikan yang kita minta di dalam doa kita. Dan Nabi SAW sering mengucapkan doa ini. Di dalam surah Al-Baqarah juga terdapat doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Dijelaskan oleh Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, seorang ulama dari generasi tabi'in, bahwasanya hasanah di sini, kebaikan di dunia, yaitu berupa ilmu dan amal soleh. Hasanah di sini, di dunia ketika dunia, yaitu ilmu dan amal soleh. Alhamdulillah, tadi kita telah sama-sama mendirikan solat berjamaah maghrib. Zikir-zikirnya dan solat sunnah ba'diyah. Adapun kebaikan dunia setelahnya yaitu berupa ilmu. Dan alhamdulillah ba'da maghrib ini menjelang solat isya nanti kita sama-sama talabul ilm. Sama-sama belajar. Sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebaikan di akhirat yaitu surga. Wa fil akhirati hasanah yaitu surga. Hasanah disebut, kebaikan tersebut dijelaskan oleh Imam Al-Basri rahimahullah adalah surga. Jadi bagi seseorang yang dia belajar agama Islam, mengamalkannya, maka mudah-mudahan dia juga mendapatkan kebaikan di akhirat, yaitu surga. Itulah yang kita cari, itulah yang kita idam-idamkan. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Doa yang pendek tapi akan mencakup semua kebaikan. Perhatian bagi yang bisa atau pernah belajar bahasa Arab, hasanah di sini dalam bentuk ma'rifah. Dalam bentuk selain ma'rifah apa? Nakirah. Dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lamnya. Jadi semua hasanah, semua kebaikan terdapat dalam doa ini. Dalam bentuk nakirah. Semua kebaikan tanpa dibatasi ada dalam doa ini.
Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita, memperlurus niat kita, bahwasanya salah satu upaya kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu upaya dari upaya-upaya yang lainnya, kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah telah dirangkum oleh ulama kita Imam An-Nawawi rahimahullah dalam matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan di malam yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam matan Arba'in An-Nawawiyah ke hadis yang ke-14. Untuk itu, sebelum kita menjelaskan faedah-faedahnya, maka kita minta kepada Ustadz Yayan untuk membacakan matanya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-14. Kapankah darah seorang muslim menjadi halal? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salatin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Yang pertama, orang yang telah menikah yang berzina. 2, jiwa dengan jiwa membunuh. Yang ketiga, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Itulah hadis yang ke-14 dalam matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini sebagaimana sama-sama telah kita dengarkan, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan mengenai beliau, alhamdulillah telah kita singgung di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, yaitu di hadis yang keempat. Hadis yang keempat tentang penciptaan manusia. Juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang hadis bahwasanya seseorang ketika penciptaannya, maka dia dalam bentuk nutfah selama 40 yauman, selama 40 hari dan seterusnya. Hadis itu, hadis yang keempat. Dan alhamdulillah itu telah kita singgung mengenai sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang termasuk as-sabiqun awwalun, yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam, yang ke-6 dari urutannya yang masuk Islam. Sahabat yang kisah heroiknya salah satunya di antara perannya di dalam jihad ketika perang Badar, dialah yang mengeksekusi dedengkotnya kesesatan, yaitu Abu Jahal. Ketika itu dia bersama 2 anak kecil, Muawiz dan Muaz. Dan yang mengeksekusi sampai dia mati dalam perang Badar itu Abu Jahal, yang mengeksekusinya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang bacaan Al-Qur'annya, tentang tubuhnya yang kecil akan tetapi dia mendapatkan bacaannya yang sama dengan bacaan sebagaimana Jibril membacakan Al-Qur'an kepada Abdullah bin Mas'ud, sama qiraahnya. Dan Abdullah bin Mas'ud, kalau kita mempelajari ilmu hadis, jika riwayat itu tidak cuman dicantumkan Abdullah, tidak ada sambungannya, sementara abadilah banyak, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, banyak Abdullah. Kalau seandainya ada an Abdullah, itu sudah dinyatakan itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Adapun dalam generasi tabi'in setelahnya, apabila itu riwayatnya dari Abdullah, itu adalah Abdullah bin Mubarak. Jadi itu kunci-kunci mempelajari. Kadang kita tidak mengetahui ini Abdullah siapa ini? Abdullah. Sementara banyak Abdullah. Sampai di zaman sekarang pun banyak Abdullah.
Wali kota kita pernah juga Abdullah. Herman Abdullah. Baik, itu sekilas tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana perjuangannya, bagaimana dia bersama Rasulullah, beliau bersama Rasulullah SAW di awal-awal bersinarnya, berpencarnya cahaya Islam ketika itu. Baik. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya secara ringkas, hadis ini berkaitan erat dengan hadis sebelumnya. Masih ingat kita hadis pernah kita singgung ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Mungkin bisa dilihat yang bawa matan, hadis yang ke-8. Hadis ini berkaitan dengan hadis yang sedang kita bahas. Itu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa iza fa'alu dzalik. Jadi orang-orang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadatain, sampai mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan apabila syahadatain sudah, mendirikan salat sudah, dan menunaikan zakat sudah, maka terjagalah darahnya. Berarti dia seorang muslim. Tidak boleh seseorang apabila setelah bersahadat, telah mendirikan salat dan menunaikan zakat untuk menumpahkan darahnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dalam ketentuan Islam, dalam dibenarkan dalam Islam. Apa yang itu yang dibenarkan? Waktu itu kita singgung hadis ini. Baik, kita kembali lagi ke hadis yang ke-14. La yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah illa bi ihdati thalathin. Jadi tidak halal ditumpahkan darah seseorang muslim sampai dia bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah, kecuali di antara tiga ini. Yang pertama, as-sayyibuz zani, yaitu orang yang tua, maksudnya orang telah menikah yang berzina. Itu dengan dirajam, dengan hukum rajam. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa, maka dia dibunuh juga jiwanya dengan hukum qisas. Wattariku lidini al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang murtad, orang yang keluar dari agamanya, maksudnya dari agama Islam, dan dia berpisah, memisahkan diri dari jamaah. Tip. Kita akan mencoba menjelaskan tentang hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan hak seseorang yang telah memeluk agama Islam, yaitu terjaga hartanya, jiwanya, darahnya, kehormatannya, dan agama kita menjaga itu semuanya. Ditambah satu dengan akal. Itu makanya dilarang minum khamar yang memabukkan, untuk menjaga akal kita. Karena akal ini adalah sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Maka tidak boleh dirusak. Jadi yang pertama itu, yang menyebabkan seseorang itu di dalam hak Islam yang boleh ditumpahkan darahnya, yang boleh dibunuh, yaitu seseorang yang telah menikah, dia terjerumus dalam perbuatan keji. Perbuatan keji, fahisyah, yaitu perbuatan zina. Sebelumnya, Islam, agama kita melarang untuk terjerumus ke perbuatan keji ini. Itu makanya dilarang, jangankan untuk berzina, mendekatinya saja dilarang. La taqrabuz zina, jangan dekati zina.
Dan salah satu sifat-sifat dari orang-orang yang beruntung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mu'minun, yaitu tentang bagaimana sifat-sifat orang yang beriman, orang-orang beriman yang beruntung itu. Salah satunya yaitu orang yang menjaga kemaluannya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana orang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang ketika dia mendirikan salat khusyuk salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan lagha, perbuatan sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua umatnya bahwa man yatmanna li ma baina lihayatayhi, barang siapa yang menjaga di antara dua janggutnya, maksudnya di antara dua janggutnya lisannya, kemudian wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya surga. Dua kakinya maksudnya kemaluannya. Jadi ini karena dua ini adalah salah satu faktor terbesar oleh seseorang anak cucu Adam untuk terperosok dalam berbuat dosa, lisannya dan kemaluannya. Nabi menjamin, Nabi yang menjamin. Nabi SAW menjamin bagi yang menjaga di antara dua janggutnya, maksudnya lisannya, dan di antara dua kakinya, maka Nabi menjamin baginya surga. Begitu ajaran Islam menjaga agar seseorang tidak berbuat keji tersebut. Selanjutnya, hukuman had di dalam agama kita bagi orang-orang yang melakukan tersebut, bagi seperti dalam hadis ini, bagi yang telah menikah, maka dia dirajam. Dirajam itu dengan dikubur separuh badannya lalu dilempari dengan batu sampai mati. Sampai mati. Dan mengenai ini pernah turun ayatnya di dalam Al-Quran. Waktu ketika itu pernah turun ayat mengenai rajam ini, di mana bunyinya asy-syaikhu wa syaikhah, seorang tua laki-laki dan orang tua perempuan, iza zanaya, ketika mereka keduanya berzina, farjumuhuma, maka rajamlah mereka berdua. Albatahu nakalan min Allah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha aziz, Maha agung, dan Maha bijaksana. Namun ayat ini awalnya ketika itu berada di dalam surah Al-Ahzab. Dan surah Al-Ahzab itu dahulunya, sebelum ada aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih panjang daripada surah Al-Baqarah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dahulu kami mengetahui turun ayat tentang rajam yang barusan kita bacakan, dan kami menghafalnya. Namun ayat itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan dulu surat Al-Ahzab itu lebih panjang daripada surah Al-Baqarah. Namun dihapus oleh Allah. Kenapa? Maksudnya itu Allah yang Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana tentang keputusannya. Namun hukum tersebut tetap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam merajam orang yang berzina ketika itu. Nanti akan kita singgung, itu Ghamidiyah dan Ma'is, yang ketika itu dilaksanakan hukuman rajam terhadap mereka. Lalu hukuman ini tetap berlangsung zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Nanti kata Umar, nanti khawatir dengan berlalunya generasi-generasi, khawatirnya umat Islam mengatakan hukum rajam itu tidak ada, karena tidak mereka temukan dalam Al-Quran. Sementara itu ada, awal-awalnya ada. Dan ini hukum ini ada juga di kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya Allah turunkan. Taurat dan Injil ada hukum tentang rajam.
sedikit kita singgung tentang kisah perempuan yang berzina tadi, bahwasanya dia gelisah dengan perbuatan dosanya. Dari sini kita ambil kesimpulan sebelum kita menjelaskan secara ringkas bahwasanya dosa itu sudah tentu dilakukan oleh anak cucu Adam, karena setiap anak cucu Adam itu khata', bersalah. Dan wa khairu khata', dan sebaik-baik yang bersalah at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk taubat nih yang telah melakukan, yang telah terperosok dalam dosa, yaitu dia ingin minta disucikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta diturunkan hukum rajam kepadanya agar dosanya ini tidak sampai membuatnya sengsara di akhirat. Dia ingin disucikan di dunia. Namun ketika itu dia, perempuan ini, Ghamidiyah, sedang hamil. Maka Nabi memerintahkan agar diperlakukan dengan baik sampai dia melahirkan, datang lagi kepada Nabi sampai menyusui, sampai dia disapih. Tidak sudah bisa memakan makanan selain dari ASI. Baru ditegakkan hukuman, dan ketika itu dia wafat, Nabi ikut menyolatkannya. Dan dicela oleh seorang sahabat dicela. Kata Nabi SAW, seandainya taubatnya ini diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka itu mencukupi. Masya Allah. Bagaimana keimanan orang yang telah melakukan dosa, maka ingin dia dibersihkan. Ingin dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir kelak tanpa dosa. Salah satu hikmah dari Allah berikan penyakit, Allah berikan kesusahan di dunia, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak tanpa dosa. Atau Allah maafkan, Allah hapuskan dengan kesusahan kita di dunia. Itu makanya di antara orang-orang soleh terdahulu itu dia memilih sakit, memilih miskin, memilih dalam keadaan yang kita tidak mau dalam keadaan seperti itu. Karena dia kesengsaraan, kegundahan, bahkan kata Nabi SAW dalam hadis itu, sampai duri yang menusuk, maka itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita yang imannya tipis, terkadang sedikit digoncang saja sudah lupa dengan Rabbul Alamin. Wal'iyazubillah. Itu kita senantiasa memperbaiki iman salah satunya dengan upaya yang mungkin tidak seberapa ini, agar kita mengingat akan kehidupan akhirat. Kita mengingat tentang Rabb kita Allah Azza wa Jal, bahwasanya semuanya kita akan kembali kepadanya. Inilah bekal di antara bekal-bekal yang bisa kita upayakan untuk kehidupan akhirat. Jadi kita berkumpul di sini bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia, tetapi untuk di akhirat kelak. Baik. Lalu yang kedua, seseorang mais dan dia sama gundah dengan perbuatan kejinya. Lalu dia menghadap ke yang orang tuanya karena dia diasuh oleh yang lain, maka disuruh untuk menghadap kepada Rasulullah SAW agar diturunkan hukuman Allah baginya, ketetapan Allah baginya. Maka Nabi SAW ketika Mais menjelaskan pengakuannya bahwa dia telah berzina, Nabi SAW tidak mengacuhkannya. Berpindah sekali lagi, tidak, paling kamu cuma pegang-pegangan tangan saja. Tidak ya Rasulullah, itu. Nabi menoleh lagi. Lalu dia pindah ke arah Nabi lagi. Sampai 4 kali, akhirnya dia mengakui perzinahan. Dan dengan singkat kisahnya bahwasanya ditegakkan hukuman had baginya. Namun ketika dilemparkan batu, darah bercucuran, tidak kuat dia menahannya. Akhirnya dengan upayanya laki-laki, tenaganya beda dengan perempuan, bisa lepas dan lari. Sempat lari, dikejar oleh sahabat yang lain, diantaranya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais melemparnya pakai tulang onta. Akhirnya dikejar sampai terus, sebagian tidak sanggup mengejarnya karena larinya kencang untuk menyelamatkan dirinya. Lalu Abdullah bin Unais
kembali kepada Nabi SAW bahwa dia telah membunuhnya. Kata Nabi SAW, kenapa tidak dibiarkan saja agar dia bisa bertaubat? Bayangkan kasih sayang Nabi SAW. Jadi kita menghukum itu, janganlah kita untuk belajar. Ini nasihat bagi yang menyampaikan juga, kita jangan menghukumi saudara kita. Hukumilah diri kita dahulu. Apakah kita, belum tentu orang yang kita rendahkan lebih baik daripada kita. Sebenarnya aib kita banyak, akan tetapi Allah dengan kasih sayangnya, Allah tutup aib-aib kita. Dan ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ulama mengatakan, seandainya antum mengetahui aib-aib saya, aib kami, maka antum tidak mau mendekati kami. Karena saking busuknya dosa di dalam hati saya. Dan seandainya dosa saya dibuang ke air laut, maka akan mencemari air laut. Air laut yang luas akan tercemar oleh dosa yang ada di dalam hati. Itu para ulama yang memahami hakikat dirinya. Hakikat dirinya, otomatis kita berusaha walaupun kita tidak bisa seperti mereka, kita berusaha agar senantiasa mengikuti langkah-langkah orang terdahulu yang telah dibina oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita jangan seperti orang-orang yang lalai, yang waktunya habis percuma, yang tidak ada manfaat, yang sesuatu ibadah atau kebaikan yang bisa dilakukannya. Itu sebagian dua kisah yang telah kita mengenai rajam, bagaimana orang yang berzina hukumannya. Dan adapun orang yang dia belum menikah, berzina, Allah jelaskan dalam surah An-Nur ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi orang laki-laki atau perempuan yang berzina maka dipukul, dicambuk dengan sebanyak 100 kali pukulan cambuk. Itu bagi orang-orang yang belum menikah. Hati-hati yang sudah menikah. Yang sudah menikah ini ancamannya halal darahnya jika dia terperosok dengan perbuatan zina. Baik, kita lanjutkan yang poin yang kedua di dalam hadis ini, yaitu yang kedua yang menyebabkan halalnya darah seorang muslim itu wan nafsu bin nafsi, yaitu orang yang telah membunuh jiwa, kaum muslimin, maka dia pun dibunuh juga dengan hukuman qisas. Mengenai hukuman qisas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 45. Wa katabna 'alaihim fiha an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi, dan seterusnya. Jadi itu kisosnya, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan seterusnya. Jadi itu hukuman kisos bagi orang yang telah melakukan. Apabila dia telah mencongkel mata orang, maka dicongkel juga matanya. Apabila dia membunuh seseorang, maka dibunuh juga. Begitu juga dalam surah yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Al-Baqarah ayat 178. Yang awalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qisas apabila dia telah membunuh. Jadi ini jelas bagi orang yang telah membunuh saudaranya, maka dia wajib, kalau ada hukum hadnya, apabila pemerintah
yang melakukannya maka dibunuh juga. Nah, ini poin yang penting. Yang melakukan hukuman had ini adalah waliul amri. Bukan individu, bukan ormas, bukan kelompok. Waliul amri. Waliul amri yang menegakkan hukuman ini. Jadi tidak boleh misalnya kita di sini ada PRT-nya, berzina, bukan. Jadi hukumannya harus di bawah pemerintahan, penguasa yang menegakkan hukum. Dan sebelumnya rajam seperti itu juga. Tidak boleh menghukumi secara kelompok, organisasi, individu, atau satu RT, satu kampung, tidak boleh. Itu ditegakkan oleh pemerintah, penguasa yang waliul amri. Dan salah satu hikmahnya bahwa orang-orang yang telah melakukan pembunuhan, kenapa dia dibunuh? Karena di balik itu dia efek jera, agar mendapat pelajaran bagi yang lain, dia akan berpikir 1000 kali untuk menumpahkan darah saudaranya. Ada suatu kisah tentang hukuman had. Pernah kita dapat cerita dari salah seorang ustadz kita, seseorang yang jadi tenaga kerja di Arab Saudi. Di Arab Saudi, selama kontraknya dia tidak berani melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada hukuman hadnya, seperti mencuri, berzina, yang lainnya. Karena dia mengetahui ini Arab Saudi ini jika mencuri sampai hitungannya maka dipotong tangan, dan begitu seterusnya. Lalu ketika dia kembali, waktu itu lupa negaranya, pokoknya di bagian masih Timur Tengah juga, ketika dia kembali ke kampung halamannya habis kontraknya, maka akhirnya dia melakukan pencurian. Lalu ditanyakan, kenapa kamu waktu di Arab Saudi tidak pernah melakukan pencurian? Di sini melakukan pencurian. Di Arab Saudi kalau mencuri potong tangan, di sini tidak. Masya Allah. Dan konon orang-orang yang pernah masuk penjara, dia ingin kembali masuk penjara, residivis terbaliklah. Itu katanya lebih enak di dalam. Makan kita dapat ini, katanya. Mungkin kalau pukulan-pukulannya kita tidak tahu. Akan tetapi bagi orang yang pernah merasakan orang yang baik itu, yang memang tidak ada kecenderungannya melakukan perbuatan dosa, maka dia tidak menyukai penjara, karena seburuk-buruk tempat itu adalah penjara. Dan dia langsung teringat Nabi Yusuf memilih di penjara daripada fitnah wanita. Dia menyebutkan seperti itu, bagaimana Nabi Yusuf, kuatnya Nabi Yusuf dengan memilih penjara daripada kena fitnah wanita. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 21 sampai 22. Baik. Innal ladzina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi wa fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini bagi orang-orang yang membunuh tanpa hak. Dan di ayat ini jelaskan orang-orang dahulu, bahkan Bani Israel membunuh para nabi tanpa hak. Bukan manusia yang dibunuhnya, manusia biasa maksudnya. Nabi pun dibunuhnya bi ghairi haq. Dan dia, orang-orang terdahulu itu, bahkan ancaman bagi orang-orang yang membunuh tanpa sengaja, tanpa sebab, dalam surah An-Nisa ayat 93, ancamannya yang lebih keras lagi bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Ayat 93 surat An-Nisa. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Nih, orang-orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maksudnya dengan sengaja, fajazaohu jahannam. Balasannya adalah jahannam.
khalidan fiha, dan kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah amat murka kepadanya. Wa la'nahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu adzaban 'azima, dan baginya adab yang pedih. Ini hati-hati. Dari ayat-ayat ini maka kita diperingatkan agar berhati-hati terhadap darah kaum muslimin. Teringat kita ketika terjadi Haji Wada. Haji Wada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sekian puluh ribu sahabat yang menunaikan haji ketika itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan, mewasiatkan kepada para sahabat, sesungguhnya harta dan jiwa kalian haram sebagaimana haramnya negeri ini. Negeri haram, suci, negeri suci. Dan sebagaimana haramnya bulan ini, bulan Zulhijjah. Jadi bulan haji, bulan haram yang Nabi mewasiatkan, di antara wasiat terakhir. Karena itu setelah Haji Wada, Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua mengenai hukum qisas bagi orang yang membunuh jiwa. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sengaja? Biasanya ada hukuman yang lain, bayar dam dan segala macamnya. Atau seandainya orang yang keluarganya mau memaafkan, maka itu dia membayar dam denda kepada keluarganya. Kalau seperti bawa mobil keliling semuanya, itu tanpa sengaja. Kalau di Arab Saudi bayar dam itu 100 ekor onta kalau tidak salah. Tapi kalau di kita ditahan dulu di polsek. saya tahun 86 pernah seperti itu. Itu. Beri saya jadi. Dan ini taktik orang-orang, biasanya orang-orang Allah lebihkan harta baginya, jarang dia yang menyetir sendiri. Rata-rata pakai sopir. Salah satu tujuannya itu, seandainya terjadi kecelakaan, bukan dia yang ditahan tapi sopirnya. Tapi itu entah benar, tapi sebagian pernah mengatakan seperti itu. Jadi Kita yang supir. sudah lama ya Pak, tahun 86, Masya Allah. Masih SD gitu. Satu orang. Tip yang ketiga yang menyebabkan darah seseorang muslim itu boleh ditumpahkan, yaitu orang yang murtad. Orang yang murtad, wa tarikul dini, orang yang keluar, yang meninggalkan agamanya, wal mufariqu lil jamaah, orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad, tentu dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Kenapa ditegakkan baginya hukuman halal darahnya, boleh dihilangkan nyawanya? Karena fitnahnya lebih besar. Fitnah yang akibat orang yang keluar besar. Fitnah yang disebabkan oleh seseorang yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, kitabnya, lalu dia meninggalkannya. Fitnahnya lebih besar, sudah masuk ke dalam hidayah, lalu dia keluar, dan itu apabila sudah disuruh bertaubat, kembali tidak mau juga, baru ditegakkan baginya hukuman. Akan tetapi kita ingatkan di sini lagi kembali bahwasanya yang menegakkan hukuman itu adalah waliul amri, yaitu pemerintah kaum muslimin. Tip di antaranya hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, man baddala dinuhu faqtuluh. Barang siapa yang telah menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Jadi, dan di antaranya dalam surah Al-Baqarah, masih dalam surah Al-Baqarah, di ayat yang lain, ayat 217, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar, ini banyak ayatnya sekarang itu makanya.
Ini wala yazalu, ini awalnya yasalukuna lil syahril haram, di pertengahnya wala yazalu yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Jadi sampai dia kembali kepada agamanya. Jadi orang-orang yang wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Maksudnya di sini fitnah di sini, kalau kita baca ayatnya dari atasnya, bahwa fitnah di sini maksudnya kesyirikan tersebut. Kesyirikan itu lebih besar fitnahnya daripada pembunuhan. Bukan fitnah yang kita sebutkan siapa memfitnah, si fulan memfitnah, bukan seperti itu. Fitnah di sini dijelaskan oleh ulama tafsir adalah fitnah kesyirikan. Dan orang yang keluar itu dia telah melakukan fitnah, maka itu salah satu sebabnya mereka dihalalkan darahnya. Jadi kesimpulan hadis yang ke-14 ini, bahwasanya asal hukum dasarnya apabila seorang telah bersyahadat, telah mendirikan salat, telah menunaikan zakat, sebagaimana di hadis yang ke-8 Abdullah bin Umar yang telah kita bahas di perjumpaan kita sebelumnya, maka 3 poin ini salah satu boleh ditumpahkan darah seorang Islam apabila dia berzina, setelah menikah dia berzina. Yang kedua, dia telah membunuh jiwa kaum muslimin, dan yang ketiga, dia keluar dari agama, murtad dan memisahkan diri dari jamaah. Itu kesimpulan kajian kita di malam hari ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan supaya terjaga dari ketiga keburukan ini dan keburukan-keburukan yang lainnya. Dan hanya kepadanya lah kita memohon, mudah-mudahan sampai kita di akhir hayat kita ini Allah selamatkan kita, Allah teguhkan kita di atas jalan kebenaran yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.